Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar salah pilih lawan. Dia debat dengan seorang dosen teologi yang tentu saja menguasai ilmu Alkitab dan juga sejarah. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, pada akhirnya Juma tidak berkutik berhadapan dengan seorang dosen ini. Saudaraku dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Dan tentunya banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Dan setelahnya nanti kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen di video ini dengan like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita lihat videonya. Kekekalan supaya suatu kelak mereka ketika Yesus kelak menjadi raja, mereka itu jangan sampai nanti dibinasakan. Itulah tadi yang dibaca tadi tentang bahwa aku bukan raja mereka, karena itu nanti berlaku kepada masa pengadilan setelah Yesus nanti sudah menjelaskan kiamat itu dan manusia akan dihakimi. Itu maksudnya. Nah, jangan sampai nanti saudara-saudaraku dari Islam ini salah mengikuti Nabi, salah mengikuti Allah, sehingga akhirnya mereka dibinasakan. Bahkan mereka akan dibuang sebab mereka tidak mengikuti Yesus sebagai Raja sejak sekarang sampai nanti hari kiamat itu. Itu yang harus kalian pahami tentang keselamatan. Pak dosen, begini Pak dosen, ini ada salah satu keterangan yang simpel saja Pak dosen. Mengenai keselamatan. Kalau saya baca di dalam Bible Anda membunuh manusia itu kan berdosa. Cuma yang saya heran, ketika Anda bercerita tentang keselamatan, membunuh manusia berdosa, membunuh Tuhan, menghapus dosa. Ini bagaimana aturannya? Nah, dengar. Bicara tentang kalau di dalam penjelasan kamu seolah-olah kok Tuhan dibunuh malah jadi penebus dosa. Nah, disinilah logika kalian yang salah tentang kematian Yesus. Kalian harus pahami bahwa Yohanes pasal 1 sudah menerangkan Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah itu tipologi dari penjelasan perjanjian lama, di mana ada korban-korban sebagai penghapus dosa bagi orang Israel. Tetapi penghapus dosa yang dimaksud di sini digenapi oleh Yesus dalam dirinya, karena manusia yang melakukan kejahatan dan Yesus korban dari kejahatan itu. Tetapi kalaupun Yesus korban dari kejahatan itu, Yesus tidak mati dengan konyol begitu saja lalu dia lenyap tanpa ada satu yang dibuat. Sebab Yesus berkata, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan ini adalah esensi daripada ajaran Tuhan Yesus. Maka dikatakan, dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yohanes 14 ayat pertama, jangan gelisah hatimu, jangan takut, bahwa di rumah Bapakku telah kusediakan. Sebab kalau aku datang kelak menghakimi dunia, maka kamu akan saya taruh di tempat di mana aku berada. Itulah zaman itu, itulah akhir zaman itu. Jadi kalau kalian tidak ikuti, Pak dosen jangan terlalu lama, Pak dosen. Pak dosen jangan terlalu lama, cukup paling panjang 2 menit aja, jangan terlalu lama. Iya, banyak yang mau bicara, silakan Bang Rama. Jadi ini kan Pak dosen mengakui ya, kalau itu ajaran Yesus dan Yesus Tuhannya Pak dosen pernah mati selama 3 hari 3 malam ya. Akui enggak? iya, diakui. Oke, diakui. Bila kalau memang Anda sudah mengakui malam ini bahwa Tuhan Anda pernah mati selama 3 hari 3 malam dan itu adalah ajaran Tuhan Anda, maka supaya didengar publik. Berarti Anda satu-satunya yang mengakui Tuhan pernah mati. Berarti Alfa dan Omega itu di mana? Dari awal sampai akhir. Makanya jangan kamu sepotong-sepotong memahami Alfa dan Omega. Sabar dulu Pak dosen, sabar dulu. Alfa dan Omega yang di dalam Wahyu itu adalah penjelasan bahwa Yesus sudah menjadi raja dan dia satu-satunya nanti raja seluruh alam semesta. Ya, jadi kita lihat di sini malam ini ajaran Yesus versus ajaran Kristen. Hakim Kita sedang Pak dosen, jangan terlalu sudah berkata begitu. Pak dosen ini kalau terlalu lama bicara saya mute nanti loh. Tuh kalau sudah satu kalimat di stop dulu lah biar bisa dengar yang lain. Silakan. Lama juga awi akan. Silakan bercanda. Ini kita sapa dulu. Moderator, boleh para tuan pres memberikan sedikit kabar baik? Oke, sebentar saya sapa dulu saudara saya yang sudah ada juga ini Wan Musa Channel. Dia sudah jet kepala dari tadi ini kayaknya dia mau bicara. Satu pertanyaan Dawi. Silakan Bang Guru dan dulu Bang Jiba nanti baru Bang. Ya, sekedar pertanyaan untuk menerapi otak-otak. Jadi gini, di dalam Matius 19 nomor 17, Yesus berkata begini. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya kuncinya adalah turutilah segala perintah Bapa. Sekarang mereka ini menjadi Kristen itu perintah siapa? Menyembah Yesus. Pak dosen pasti punya jawabannya itu. Pokoknya Pak dosen ini selalu ada jawaban dan dia. Ya, selama mulut masih berbunyi, tapi saya butuh jawaban dari jawaban Yesus, bukan jawaban gereja. Jika kamu mau ingin hidup
kata Yesus, turutilah segala perintah daripada Bapa. Sementara perintah Bapa semuanya sudah dihapuskan Paulus dengan mengajarkan Yesus mati untuk menebus semua perintah-perintah Bapa itu. Jadi kayak mana caranya Kristen masuk ke dalam hidup? Bacalah cuma di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6, 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya justru itu, kalau Yesus jalan kebenaran dan hidup, kenapa enggak ngikutin Matius 19 nomor 17? Dosen, apakah pangkatnya ini? Dokter kah atau apakah? Kalau Anda dosen SLB, dengar, kalau Anda mengikuti, aku gurunda. Oke, Gurunda SLB, dengarkan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu jalan keselamatan dan hidup, dengarkan dia. Kalau mau hidup, kata Yesus, turuti segala perintah Bapa. Katanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Terus kenapa kamu menyembah Yesus tanpa perintah Bapa? Coba tunjukkan kepada saya perintah Bapa. Dengar dulu. Dengar. Mana perintah? Dengar. Mana perintah? Sabar, Pak dosen ini susah. Dipancung kalau kalian Anda dosen di hutan cocok. Begini, dosen, dengarkan. Mana perintah Bapak yang Anda dengarkan sampai Anda jatuh pada makhluk yang menyembah kepada sesamamu makhluk? Mana perintah Bapak yang Anda turuti? Silakan. Pak dosen, resign dulu Pak dosen biar bisa dibuka mute-nya. Pak dosen, tolong jangan terlalu ini lah kalau bicara Pak dosen. Nah itu. Pak dosen memang begini kayaknya nih. Jadi begini, Gurundal. Artinya bahwa kalau kalian mau hidup kekal, jadikan Yesus raja. Karena Yesus sudah bilang, kumpulinlah mereka ini karena mereka ini tidak menjadikan aku raja, aku akan potong mereka nanti di akhir zaman. Itu ajaran Kristen itu. Menjadikan Yesus raja, Yesus Tuhan, kalian nanti akan dipotong lehernya di akhir zaman. Kalian dong asumsi. Ini dosen dari mana pula ini? Kalian kan yang ngasih ayatnya itu. Ya ini Yesus mengatakan, hidup kekal itu, jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, kata Yesus, turuti segala perintah Bapa. Nah sekarang perintah Bapa yang mana? Di surah apa? Nomor berapa? Yang Anda jadikan dasar menyembah anak Maria manusia itu? Ada nggak? Perintah Bapak menyembah Yesus, ada nggak? Banyak. Ya, coba saya minta satu aja. Tuhan, akulah Tuhan hari Sabat. Wah, ini lah. Bahwa kalau Yesus adalah Tuhan hari Sabat, itu artinya hari di mana kita beribadah, hari di mana kita akan menyembah Dia. Berarti hari Senin bukan Dia ya? Hari memuji, hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, hari Kamis bukan Dia, berarti Dia hanya hari Sabat. Padahal di situ disebut sebagai apa? Tuhan, Kurius. Kanda. Iya, Dinda. Coba siapa yang bisa share Kisah Para Rasul 2 ayat 36, kita mau tanya dulu ke mereka, yang mana yang mereka sembah? Yang membuat atau yang dibuat? Yang dibangkitkan atau yang membangkitkan? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu Pak dosen. Kalau itu Pak dosen itu selalu ada jawabannya Pak dosen. Pelan-pelan Pak dosen, ini saya mute kalau sudah ada yang bicara, tolong Pak dosen jangan digas terus. Nah, Oke, silakan yang lain. Saya Kenapa kalian pindah dari penegak Islamawi? Bukan, ini Islam juga, ini semua di sini ada Bang Alit juga, Bang Yusuf juga di sini. Ini sama ini penegak Islam juga di sini. Jadi Zoom ini semua Zoom Muslim, salah di sini akan bergabung semua di sini. Penegak Islam, MDM, lanjut. Nah, iya Pak dosen, ini namanya ukhuwah, satu yang tidak dipunyai oleh kekristenan. Ukhuwah. Maksudnya kuah apa? Gak ngerti dia. Islamia. Jadi kepada saudara-saudara Muslim, kita perlu pahami bahwa Pak dosen terangkan ini salah satu misionaris yang tidak pernah menyerah juga. Meskipun saya selalu bilang dia memakai bahasa misionaris gagal, jadi dipahami lah jika gaya bahasanya selalu begitu. Ini kan Kisah Para Rasul berapa ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Pak dosen itu pasti punya jawabannya. Kata per kata dikaji. Kalau Pak dosen kita buka dalil Alkitab itu kata per kata dia bahas kalau Pak dosen itu. Jadi harus kita mengerti kalau berhadapan dengan Pak dosen terangkan ini. Cuma sama saya dia yang bisa saya mute kalau dia terlalu banyak bicara. Waduh. Apa yang mau dipertanyakan di Kisah Para Rasul? Pak dosen itu punya kitab, dipertanyakan aja langsung karena Pak dosen itu ada kitabnya juga. Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya. Oke, dosennya terangkan ini akan bicara. Jadi seluruh kaum sabar dulu saya terangkan. Nanti biar Pak terangkan dulu. Sabar dulu dosennya terangkan, sabar. Biar Pak terangkan dulu. Ada yang Pak Marben. Karena tadi Anda. Ya ini Bang. Ya. Tadi Anda berbicara kurang bisa menguasai diri. Kapasitas Anda untuk berbicara di sini kayaknya belum cocok. Kelas Anda masih di bawah. Jadi coba kayak Pak dosen. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Oke, jadi saya jawab ya. Ya, silakan Pak dosen. Jadi gini. Kalau kalian baca dari ayat ini, ya Kisah Rasul pasal 3, ini adalah pernyataan dan kesaksian dari Petrus untuk menjelaskan situasi saat itu habis mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan ini satu momentum di mana mereka
menggenapi pencurahan Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran dari firman yang pernah disampaikan oleh Yesus untuk diajarkan oleh murid-muridnya termasuk Petrus. Dan salah satu yang harus diajarkan adalah bagaimana Petrus menyampaikan kepada umat Israel supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh Israel, bahkan seluruh dunia. Kenapa? Dialah yang menjadi Tuhan penuntun bukti hidupnya manusia dari kematian, bangkit dari kubur, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi manusia. Ini ajaran dari Rasul Petrus. Oke, Pak Trangga. Ini kalian juga harus tahu, bukan hanya orang Israel yang tahu. Pak dosen begini, kalau di atas Tuhan itu masih ada di atasnya Tuhan atau tidak, Pak dosen? Nah, artinya tadi saya udah kasih tahu, ini adalah penyampaian yang disampaikan oleh Petrus. Kalau Petrus mengajarkan kepada orang Israel. Ini orang-orang menjelaskan ini dijamak oleh Roh Kudus, berarti benar. Berarti ini benar bahwa Tuhan. Sabar dulu Pak dosen. Saya mute lagi Pak dosen kalau jauh berhenti bicara ini. Kalau Pak dosen sudah disela, artinya ditanggapi, tolong stop dulu biar kita dengar tanggapan. Nanti kalau memang Pak dosen merasa di sana sudah cukup bicara, langsung menanggapi, tidak apa-apa Pak dosen. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ya, jangan langsung ngegas dulu, nanti aja belum berapa sudah ngegas. Pak dosen sudah mengakui tadi bahwa orang-orang yang berbicara tentang kisah para rasul ini orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus, berarti mereka tidak bohong. Dan pernyataan mereka sangat tahu karena itu Roh Kudus berbicara menjamah mereka dan mereka berbicara di dalam kuasa Roh Kudus dan mereka mengatakan di situ bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu selipkan itu menjadi Tuhan. Sekarang yang ingin saya pertanyakan, bukan Allah, Rama. Itu bukan Allah. Sabar. Di situ dijelaskan tentang tulisannya Allah kan. Nah, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Sekarang yang ingin saya tanyakan ke Pak Martin, yang Pak Martin mau sembah membuat Yesus menjadi Tuhan, berbuat menjadi Tuhan. Ini kan ada dua oknum berbicara di sini. Silakan Pak Martin. Iya kan? Oleh Allah. Silakan. Allah yang Anda sembah atau yang dibuat Allah kamu sembah. Silakan. Silakan Pak Martin. Tolong ditanggapi. Nanti setelah ini Pak Martin boleh bertanya tentang keselamatan terhadap Islam karena Pak Martin kan saya senang dengan beliau ini, saya pernah beberapa kali berdoa dengan dia selalu kuat dengan ininya, dia pertanyaannya juga Islam bagus-bagus, tajam-tajam juga. Silakan Pak Martin. Saya kembali nanti Bang Abi, udah ada suaranya ya. Pak, sudah bagus suaranya di sudah. Ya. Oke, siap. Kita dengarkan dulu Pak Martin tanggapan terakhirnya sebelum dia bertanya. Dia menyembah Allah atau yang dibuat oleh Allah yang disembah. Silakan gimana penjelasannya. Jadi Yesus itu datangkan setelah para nabi-nabi ya. Itu Yesus datang setelah para nabi-nabi. Artinya bahwa Yesus datang itu untuk menggenapi semua rencana penyelamatan. Jadi dia datang untuk menyelamatkan. Sehingga dia datang setelah para nabi-nabi, peringatan para nabi-nabi. Artinya bahwa dia kalau nabi-nabi dari manusia berdosa, lalu dia sendiri adalah firman, dia adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menggenapi. Nah disitulah memang dia lahir sebagai manusia, tapi lalu dia bangkit lagi, dia kembali kepada keilahiannya sebagai Tuhan. Makanya kita bilang dia Tuhan. Tetapi selama lahir sampai kematiannya memang dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Nah ini yang sering tersandung oleh saudara-saudara Islam. Kenapa dituhankan kok dia padahal dia mati disalib, dia bisa makan ikan goreng segala macam kan begitu. Nah disinilah yang mungkin kita harus pahami karena ini adalah ajaran Kristen bukan ajaran Islam. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau memang Yesus itu salah dipahami, jelaskanlah tentang kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Sehingga kita tidak memaksakan orang Kristen itu harus menyangkali imannya, begitu loh. Kan dialog selama ini kan orang Islam selalu memaksakan orang Kristen supaya jangan percaya sama Yesus, kan begitu. Dengan cari dalih macam-macam, kesalahan-kesalahan macam. Nah lalu saya katakan bahwa ajaran Alkitab itu tidak mudah untuk bisa dimengerti. Tentang Yesus sendiri harus Roh Kudus yang kasih tahu, kalau tidak orang tidak bisa ngerti, begitu. Sehingga kalau di dalam debat ini misalnya ada dianggap bahwa Alkitab itu ada yang salah, oke kita nggak masalah. Silakan aja. Tapi kalau Alkitab itu salah atau Yesus itu salah, buktikan dari Al-Qur'annya yang benar, begitulah maksud saya. Sehingga dialog kita itu fair begitu. Jadi kita tidak hanya menghakimi orang lain, tapi kita buktikan bahwa ajaran kita paling benar gitu, dengan bukti-bukti dan yang nyata gitu. Ya itu kira-kira tanggapan saya gitu. Oke, terima kasih Pak Martin. Ada pernyataan Pak Martin tadi yang mengatakan bahwa orang Islam tidak percaya apa yang dikatakan Yesus. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan Pak Martin, sebenarnya kami lah orang Islam yang lebih percaya dan apa yang dikatakan Yesus daripada kalian sebagai orang yang katanya pengikut Kristus ya. Itu silakan Bang Alif. Ya, jadi kalau percaya Yesus sebagai utusan aja tidak cukup ya. Karena kita harus tahu bahwa dia itu adalah Tuhan sendiri yang datang menggenapi rencananya setelah para nabi. Karena nabi-nabi itu tidak menyelesaikan masalah, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah, itu persoalannya. Oke, saya tadi mengatakan saya percaya apa yang dikatakan Yesus, bukan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan Bang Alif. Ya, pertanyaannya udah mulai kesinggung lagi. Keselamatan ya, silakan. Ya, kan gini, tadi suruh coba dari versi Al-Quran. Oke lah, contoh begini.
Nabi Muhammad sendiri jelas ayatnya mengatakan bahwa dia seorang utusan. Dia tidak menyampaikan kecuali apa yang diwahyukan. Begitu juga Nabi Isa atau Yesus di keyakinan Anda bahwa dia seorang utusan untuk Bani Israel. Ada ayatnya dan tegas dia seorang utusan. Lalu di Ajurub tadi mengatakan banyak, yaitu kalau dijelaskan kedatangan Nabi Isa nanti kedua kalinya justru akan meluruskan perselisihan dari kalangan yang mengikuti, yang salah menuhankan dan lain sebagainya. Itu narasi di Al-Quran. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Martin, adakah di kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang utusan gitu, dan dia penyampai firman? Itu aja pertanyaan saya, nggak perlu panjang lebar. Kalau ada ayatnya silakan sebutkan, kalau nggak ada ayatnya nggak apa-apa. Gitu aja. Ya, seperti yang sering diangkat saudara-saudara yang Islam, ambil dari Yohanes 17 ayat 3, bahwa hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Elohim yang menyelamatkan, ya. Karena hanya Elohim, Tuhan yang menyelamatkan hanya Elohim. Lalu Yesus yang diutus. Yesus adalah firman-Nya sendiri yang diutus gitu loh. Jadi itu yang membuktikan dia diutus itu karena dia sebagai penggenapan daripada rencana penyelamatan. Sebelumnya kan dikatakan bahwa hidup kekal. Hidup kekal hanya oleh Tuhan Israel. Tidak ada Tuhan Islam, tidak menyelamatkan. Tidak ada karya penyelamatan, maksudnya mungkin bisa menyelamatkan, tapi tidak ada karya penyelamatannya. Sehingga di sini kalau bicara tentang hidup kekal itu hanya Yahweh. Lalu Yesus sebagai yang diutus, Yesus itu pun bukan manusia seperti nabi-nabi, dia adalah firman yang menjadi manusia. Artinya dia Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menggenapi penyelamatan. Begitu. Iya, baik, kan hidup yang kekal itu atau mengikuti jalan yang lurus, bahwa kan di situ hada siratul mustaqim, innallaha rabbi wa rabbukum, itu di Al-Qur'an. Inilah jalan yang lurus menuju kehidupan yang kekal. Kalau di Al-Qur'an itu saya coba memahaminya begitu. Tadi Pak Martin sih udah menjawab. Pertama, Yesus orang manusia, ya. Lalu Yesus juga seorang utusan, ya. Oke, udah dijawab. Terima kasih Pak Martin. Oke, sebentar Pak Martin ya, karena ini saudara saya dari tadi dia resen. Kita berikan kesempatan dulu, sudah pasang kacamatanya, sudah pusing dari tadi kayaknya Pak. Silakan Bang Musa, silakan. Saya dari tadi saya tidak mau saya mau untuk sakit kepala. Silakan apa yang mau disampaikan. Silakan resen di antara Kristen atau Islam. Cuma dipahami bahwa narasumber Kristen yang kita percaya saat ini adalah Pak dosen Terangkan dan Pak Martin yang akan menjelaskan tentang Kristenan. Silakan. Bang Musa. Barakallah, tes. Dengar suara. Dengar teman agak kecil. Sambil pamer handset baru tadi. Begini, saya sebenarnya dari tadi itu geram ya ketika kawan-kawan Kristen ini menerangkan isi kitabnya ini. Sejujurnya saya gimana ya? Karena mereka apa yang mereka sampaikan itu atas dasar hawa nafsu mereka sendiri, tidak sesuai dengan isi kitabnya. Ketika mereka berkata kami umat Kristen menerangkan itu Alkitab, ya itu saya geli, saya sambil tertawa itu loh. Ya, berguling-guling malah saya. Karena apa? Ketika Pak Martin sendiri ya dari dulu hingga saat ini selalu berkata bahwasanya karya penyelamatan oleh diri Yesus, yang dimana Yesus itu seorang dari Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Lalu dia berpindah lagi berkata bahwasanya yang menjelma itu adalah firman-Nya. Coba sekarang kita bacakan di mana ayat-ayat sapu jagat menurut kekristenan ya, Yohanes 14 ayat 6. Coba kita baca keseluruhan dari segala ayat itu. Terakhir pamungkasnya itu Yesus berkata apa? Yesus hanya mengaku, ya, beliau hanya mengaku bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu ya atas dirinya itu hanyalah sekedar perintah, itu loh. Hanyalah perintah, bukanlah menjadikan karya keselamatan itu lantas menjadikan Yesus itu Tuhan, melainkan menuruti segala sesuatu apa yang Allah perintahkan melalui Yesus yang Yesus sampaikan, gitu. Jadi tidak ada di mana Yesus itu mengajarkan bahwasanya Tuhan menjelma menjadi manusia, lalu Tuhan datang menjelma menjadi manusia lalu bunuh diri lalu mati sebagai karya penyelamatan. Tidak seperti itu, ya. Karena memang dari segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam itu sendiri itu tidak pernah mengajarkan seperti apa yang Kristen saat ini sering uraikan begitu, ya. Karena Yesus tidak pernah sekalipun saja di dalam Bible itu tidak pernah saya jumpai satu ayat saja pun belum pernah saya jumpai bahwa Yesus itu mencurahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa umat Kristen, tidak. Tapi jikalau memang benar pencurahan darah Yesus itu sebagai penebus umat manusia, maka bagi orang banyak dan tidak perlu menjadi Kristen. Nah, kenapa Pak Martin berkata bahwasanya harus adil? Kristen ini begini. Ini kan dua-duanya ini agama syiat antara Islam dan Kristen ini, di mana umat Kristen mengajak umat Islam untuk menyembah Yesus alaihissalam sebagai Tuhan sang juru selamat itu tadi, bahwasanya padahal seperti Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan murid-muridnya ataupun pengikutnya untuk menyampaikan pada bangsa-bangsa lain bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Melainkan seandainya pun umat Islam mengimani sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan dan sesuai dengan apa yang diberikan informasi itu oleh Bible itu sendiri, di mana Yesus hanya mengaku seorang nabi dan Yesus juga hanya mengaku seorang utusan.
Dan itu bukan untuk bangsa-bangsa lain, melainkan dia diutus hanya untuk bangsa untuk kaumnya, yakni bangsa Israel, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Jadi umat Islam mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai seorang utusan yang dimana Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel. Dan kami mengimani apa yang menjadi pekerjaan Yesus kala itu ya sebagai seorang nabi, dan kami melakukannya. Nah sekarang dari pihak kekristenan sendiri ya, yang konon katanya akan diselamatkan tentang keyakinannya menjadikan Yesus itu Tuhan, itu atas dasar apa? Monggo silakan Pak Martin, Pak Martin Ali. Karena ini saudara Ali Musa ya? Benar. Ya. Nah ini teman saya bertahun-tahun ini. Syukurlah ketemu di sini ya kan. Iya. Ya, saya mau jawab dulu. Sahabat Pak dosen, biar dulu Pak Martin dulu. Silakan. Oh, Pak dosen lagi. Silakan Pak dosen. Jadi begini, di sinilah yang boleh saya katakan bahwa satu tadi kata Bang Alif tadi, kalian sering memahami Yesus itu dari sisi utusan, diartikan sebagai nabi. Ya, ini sebuah pemaknaan yang salah secara literatur juga dan secara original juga. Kata utusan itu tidak ada kaitannya pengertian kepada nabi. Ya. Tetapi memang orang Israel zaman itu menyebut Yesus nabi, ya orang. Makanya waktu Yesus pernah memperkenalkan diri, hanya ada dua yang diperkenalkan kepada muridnya. Dia tanya satu, siapakah aku menurut orang? Menurut orang, murid-muridnya bilang engkau Yeremia, salah satu dari nabi, engkau adalah yang datang, engkau adalah ini dan sebagainya. Itu kata orang. Tetapi Yesus bertanya tentang aku ini menurut kamu. Ini Yesus minta loh, menurut kamu itu siapa aku ini? Itu kepada muridnya, udah ditanyain langsung. Tahukah siapa yang bisa menjawab? Hanya Petrus. Dia bilang apa? Engkau adalah anak Allah. Ya. Berarti dia berkata bahwa dia anak Allah. Yesus tidak menyebut dia nabi. Yesus tidak disebut dia dalam arti sebagai utusan dalam perspektif Islam, dikategorikan sebagai nabi yang sama sejajar dengan Nabi Muhammad. Tidak. Yesus anak Allah. Kalau kita lihat anak Allah dalam perspektif kitab Yohanes, waduh banyak sekali. Aku datang dari surga, kamu dari bawah. Aku diutus yang tidak kamu kenal, tetapi aku mengenal dia. Kalau dia berkata begitu, aku diutus oleh yang aku kenal dan kamu tidak mengenal dia, artinya bangsa Israel pun tidak mengenal Yahweh itu. Hanya itu satu-satunya yang mengajarkan tentang Yahweh itu yang benar, dan itulah dirinya yang mengenal itu. Kenapa dia sampai berani berkata bahwa dia mengenal Yahweh, yang sang pencipta maha besar, yang segala sesuatu bisa dilakukan? Karena memang dia adalah satu dengan Bapa itu. Itulah makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. ada satu pemungkas itu. Jadi kalau kalian memahami tentang Yesus, jangan sempit, tanya ke kami ahli-ahli kitab ini, karena kami yang bisa menjawab itu. Itu menjawab saya. Anda bukan ahli kitab Pak dosen, Anda Pak dosen, ya kan? Sabar Pak dosen. Silakan Pak Martin. Itu ahli kitab Awi. Oke. Silakan Pak Martin. Iya, jadi mengenal Yesus itu tidak mudah memang, ya, tidak mudah. Karena hanya oleh Roh Kudus orang bisa mengenal Yesus gitu. Jadi kalau saudara-saudara Islam tidak percaya, memang itu wajar-wajar aja. Makanya saya katakan bahwa sebaiknya kalau memang Yesus itu bukan Tuhan atau ditolak orang Islam, ya jelaskan tentang Al-Quran saja gitu loh. Tapi kenapa? Pertanyaan saya satu, kenapa orang Islam di mana-mana tuh maunya bicara Alkitab aja? Kenapa nggak berani uraikan Al-Quran secara seluruhnya begitu loh? Sehingga Alkitab yang jadi sasaran terus ditanya. Kita sudah jelaskan seperti apapun ditolak gitu loh. Kita ini kan bukan orang sembarangan yang ngomong sembarangan, tidak. Kita ini mempelajari betul-betul dan kita ini ngajarin orang. Tidak berani sembarangan. Kalau kita sembarangan kita dimarah sama yang lain juga. Jadi coba orang Islam adalah, kalau kalian bicara Alkitab pasti salah semua deh. Makanya saya lebih suka kalau misalnya kalian salahkan tentang Yesus, jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang lebih benar. Itu saran saya itu aja. Oke, silakan begini, sabar dulu Bang Alif, saya ada sedikit komentar pernyataan Bang Martin bahwa apa tadi orang Islam tidak mau menjelaskan Al-Quran, di mana orang Islam tidak mau menjelaskan? Silakan Anda bertanya ke kami pasti akan jelaskan. Itu pertama Pak Martin. Yang kedua, kenapa tadi mengatakan menyinggung ke Alkitab yang ditanyakan, karena di mana kamu mau bertanya tentang kekristenan kalau bukan kepada Alkitab? Oh iya ya, saya lupa kalau di Alkitab itu tidak pernah tertulis Kristen. Silakan Bang Alif. Baik, maksudnya siap, saya suka Pak Martin itu. Tapi kenapa sering menyinggung ya? Itu bentuk kasih sayang kami Pak, karena kami diingatkan tuh di surat An-Nisa ya ayat 71, mengingatkan Bapak, orang-orang yang memegang kitab-kitab itu, tolonglah Pak, Bapak itu jangan berlebihan dalam agama Pak, jangan menaikkan sesuatu yang bukan haknya gitu. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah seorang utusan. Itu ayatnya ada, makanya di sini kami mengingatkan melalui Al-Quran. Ada yang melalui di kitab Bapak, begini loh bunyinya, begitu. Ya saya tentu suka juga, sempat juga saya ngasih tahu Pak Martin sempat di surat apa tempo hari, umul kitab itu justru Al-Quran, tapi Bapak menganggap induknya Alkitab itu di Injil. Gak apa-apa, itu bagus. Begitu loh Pak. Itu tugas kami sih Pak, karena sekarang ini komunikasinya setelah kedatangan Nabi Muhammad, maka tergolong umat Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad, maka sesama satu umat kami untuk saling mengingatkan.
kami tidak akan berani mengatakan itu kalau tidak tertulis di Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan jangan berlebihan, lalu mengajak lagi kepada kalimat yang sama Allah aja, jangan kamu menyekutukannya, jangan menaikkan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Itu Pak Martin, terima kasih. Iya, kalau misalnya kita kembali kepada surat Yunus ayat 94, coba tolong Anda jelaskan ini deh. Surat Yunus ayat 94. Yunus 94 ya. Coba. Ya, tolong bacakan. Dan tolong saya dijelaskan deh. Oke, ini menarik Pak Martin. Cuma kalau kita berdiskusi dengan Pak Martin ini, kita akan sering mentok dengan Roh Kudus. Jadi mohon maaf Pak Martin, jangan terus Roh Kudus yang disalahkan. Kami juga ini, waduh, repot juga nanti kalau sedikit-sedikit Roh Kudus dikambing hitamkan. Gimana kita bisa berdiskusi ya? Salah-salah sedikit Roh Kudus. Bahkan tentu ini Roh Kudus juga ada di antara Pak Martin ini. Jadi bingung juga kita nanti kalau ujung-ujungnya Roh Kudus yang dibawa-bawa. Aduh. Itu Yunus 94 tentang pasti. Tanya kepada pembaca kitab sebelummu. Jadi di mana kalian lebih tahu dari orang Kristen di mana kalau Nabi Muhammad aja disuruh bertanya pada orang Kristen? Yang ditanyakan itu tentang apa emang Pak? Nah, benarkah ada cerita Nabi? Disuruh bertanya. Kalau dia ragu-ragu, kan tidak dikatakan apa. Kalau ragu, tanya aja sama orang yang diberi kitab. Itu jelas kan? Coba Bapak lihat. Tapi kalian sabar Pak Martin, kita baca, kita kaji jelas dengan bahasa Indonesia aja yang bagus. Biar Pak Martin mengerti tentang ayat ini. Coba kita silakan Bang Yusuf atau Bang Alif. Silakan kalau Kang Alif mau menjelaskan. Kalau tapi saya sedikit dari saya. Nah, di situ coba kita baca ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi asbabun nuzul ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Nah, jika Nabi Muhammad ragu, silakan tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sekarang saya tanya Pak Martin, apa ada cerita Nabi Musa dan Nabi Isa di kitab Bapak? Loh, ini kitab saya kok. Lah, ada nggak perjanjian lama sampai perjanjian baru? Itu tapi ada cerita Nabi Musa. Hah? Ada cerita Nabi Musa di situ. Oh, lengkap. Wah, berarti benar ayat ini. Iya, itu menurut tafsiran kalian kan. Lalu disuruh bertanya kepada orang yang diberi kitab, itu aja kuncinya. Apa dalilnya? Kan kalian terjemahkan sendiri. Jangan dulu. Tapi jelas dia disuruh bertanya. Berarti Allahnya tidak menjelaskan semua gitu kesimpulannya, kan begitu. Astagfirullahaladzim. Yang dimaksud di situ bukanlah sebuah ajaran yang ditanyakan, tetapi yang diturunkan adalah cerita para nabi terdahulu seperti Nabi Nuh. Lah, ya kan tidak ada dikatakan di situ seperti itu kan tidak ada. Nah, sudah coba bukakan asbabnya. Bukakan asbabnya. Itu kan tafsiran Anda sendiri. Ini konteksnya ini. Ini lihat Pak Martin. Saya bilang tadi kalau misalnya kita nyalakan kitab lain itu jadi masalah seperti saya baca ayat ini saya mau diterangkan juga. Oke, biar saya tengahin dulu. Kitab itu loh. Nah, sebentar pemahaman orang saya mau menengahi dulu. Kang Alik, coba bukakan asbabun nuzulnya Kang Alik. Ke bawah lagi itu. Sederhana sebenarnya tadi itu karena dimulai dengan kata jika, maka jika engkau ragu-ragu. Dan ternyata saya tidak ragu-ragu. Makanya ada jawaban Nabi Muhammad, aku tidaklah ragu katanya. Ya, jadi tidak perlu jadi nggak perlu menanyakan. Makanya kan di situ tertulis dengan kata jika gitu. Nah, bukan disuruh nanya, tapi jika Pak Ingkunta. Ya, paham ya Pak Martin ya. Jadi asbabun nuzul ini menurut ayatnya adalah Allah menurunkan cerita Nabi Nuh, Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Idris, Zakaria. Benar nggak ada di kitab terdahulu? Kalau kamu ragu-ragu, Pak Ingkunta, jika kamu ragu-ragu, tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masalah ajarannya yang ditanyakan. Karena apa? Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fih, petunjuk gitu bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu Pak Martin penjelasannya. Oke, saya mau jawab dulu begini, Bang Yusuf. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan, artinya ini menjelaskan ada sebuah penjelasan bahwa Muhammad dalam keraguan-raguan. Itu pertama. Ya, khususnya yang diturunkan. Pak dosen, maaf, saya potong Pak dosen. Kan dulu, Wi. Maka tanya Bang Awi, temarin aja kalau dosen Bang Awi. Kitab sebelummu. Artinya bahwa kitab sebelumnya itu sudah ada yang dibaca, sudah ada yang tahu, ilmunya sudah ada. Bukan masalah ilmu, kan nggak nyambung kan? Yang ketiga, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Artinya, supaya Muhammad jangan ragu, untuk menjawab keraguannya itu ada dua. Satu, dia harus
bertanya kepada Oh, bukan harus. Jika dia ragu. Ini sudah dibaca sebelumnya. Ya, Pak Ingkunta. Tar dulu. Jadi supaya jangan ragu-ragu, maka tanyakan kepada orang yang membaca sebelumnya. Artinya sebelumnya sudah ada diajarkan tentang kitab-kitab itu. Oke, habiskan dulu Kang Awe, nggak apa-apa dia. Jadi silakan. Biarkan dulu supaya Nabi Muhammad itu jangan ragu-ragu, termasuk kepada pengikutnya, termasuk si Awi, Yusuf, dan Bang Ali ini. Maka mereka harus bertanya kepada kami, bagaimana kitab yang dibaca sebelumnya lebih komplit. Contoh tentang Nuh. No. Pak dosen, aduh bahaya. Pak dosen ini, biasa Pak dosen gitu kayak bahasanya dia sudah suka melintir. Padahal dia ngerti aja itu bahasa Indonesia, Pak dosen ngerti. Masalahnya narasi di kitab Anda itu justru bermasalah ketika Nabi Lot, Nabi Daud dan sebagainya itu banyak menyeleweng. Nah, itu tadi Bang Yusuf sudah menjelaskan mengenai kisah Isa. Bahkan mengenai ini kan di sini kan ayatnya tegas kan, jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, berarti apa? Al-Qur'an yang isi segala isinya. Nah, sementara Nabi Muhammad sendiri sudah yakin bahwa dia seorang rasul, dia tidak ragu gitu. Dan itu Allah mengatakan demikian dan memang sudah yakin karena Al-Qur'an sudah diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, di antaranya contoh umpamanya yang banyak memuat kisah Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad itu banyak di kitab-kitab sebelumnya. Ada ciri-ciri Nabi Muhammad. Makanya tadi ini terhubung dengan ayat lain. Pertama, Nabi Muhammad walaupun dia sudah mengatakan la asyak wala as'al, aku tidak merasa ragu dan aku tidak akan pernah bertanya. Nah, contoh di sini berhubungan dengan surat Al-A'raf. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada dari sisi mereka. Nah, makanya dulu orang-orang yang banyak berdatangan ke Jazirah Arab, ke Mekah maksudnya untuk mengetahui informasi kedatangan Rasul terakhir gitu. Jadi konteksnya ke sana. Tambahan dikit Kang Alif. Pak dosen, benar nggak di kitab Anda cerita Nabi Musa ada? Kata Pak Martin lengkap. Berarti nggak perlu ragu lagi apa yang diturunkan Al-Quran, bahwa ada cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa di kitab sebelum Al-Quran itu datang. Bukan masalah ajaran. Trinitas itu kami nggak kenal gitu. Ajaran-ajaran terdahulu, kitab-kitab terdahulu itu telah diubah-ubah oleh tangan manusia. Jadi yang perlu ditanyakan tentang apa? Tentang nubuatan Nabi Muhammad, apakah ada atau tidak ada? Seperti di Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Terus cerita Nabi Musa, silakan kamu bertanya, hai Muhammad. Kalau kamu ragu-ragu, Pak Ingkunta, jika kamu ragu-ragu, tapi jawabannya apa? Aku tidaklah ragu, kata Nabi Muhammad, la asyukka wala as'alu. Wala as'alu. Aku tidak pernah merasa ragu dan tidak pula bertanya. Ngapain nanyain? Karena apa? Karena dalikal kita bula roiba fi hudalil mutaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Zalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ngapain Nabi Muhammad nanya lagi gitu. Ini pertanyaan Pak Martin ini, bukan Pak terangkan. Ya enggak apa-apa karena Pak. Bang apa? Iya, sebentar ini aku ingin info dulu kepada admin MMCI Tafadol, itu Gurundak dikoskan dahulu. Kemudian diingatkan lagi di malam yang berbahagia ini oleh moderator MMCI, silahkan, bahwa acara di arena ini Masya Allah ramai sekali, mujahidinnya pada berkumpul. Silahkan moderator diambil alih dulu untuk dirapikan kembali. MMCI Foundation. Iya. Ya, Tafadol silahkan. Sama Akhin Alwan silahkan. Ustaz Alwan. Masih di sini kan Ustaz Alwan? Oke, baik. Ayo Ahi, semangat. Bentar. Ay. Oke, yang tadi bertanya untuk sebentar ya moderator. Jadi ya, silakan. Terima kasih. Jadi kalau merasa sebagai ahli kitab, saya ingin tanya dong, wahai ahli kitab. Tunggu Aki, jangan antum dulu saya. Wah, kalau antum sudah pasti nusuk ke jantung mati nanti mereka. Ya udah silakan. Saya mau bertanya soalnya dari tadi nih. Mereka kan ahli kitab nih, ya. Lalu ketika saya ragu-ragu, maka saya akan bertanya, ya. Tolong dijawab dengan benar, ya. Yesus itu ya disalibkan jam berapa? Jam 9 kah atau jam 12? Itu karena saya ragu-ragu ini, ya. Dari kedua ayat ini. Tolong silakan Bapak Martin Ale dan juga Bapak siapa tadi? Siapa nama? Bapak pendekar kan siapa itu, ya? Tolong jawab dari kedua ayat ini. Dari kedua ayat ini mana yang benar ataupun mana yang salah atau dua-duanya salah? Karena saya dalam keadaan ragu-ragu ini. Saya bertanya pada ahli kitab dengan sombongnya Anda berkata. Silakan jawab. Silakan jawab.
Halo. Dosen, jawab tuh. Di mute nggak itu? Hai ahli kitab, mana ahli kitabnya? Ini ahli kitabnya lagi di mute ini semuanya. Bentar. Pak Martin Saya udah di bantu. mute. Kenapa Saya, di saya mute? bantu buka. Ya. Ah, Tadi coba Jangan ayatnya nakal mana? dulu. Ayatnya tadi itu mana itu? Yang jam itu ayatnya mana itu? Markus 15:23 dengan Yohanes ya versus Yohanes 19:14. Nggak ada yang di-mute, tinggal dijawab aja. Jadi begini. Enggak, Pak Terangkan udah enggak tuh. Pak Terangkan, Pak Martin nggak di-mute. Kalau disebut jam 9 dan jam 12 itu narasi yang kamu pahami. Kalau kamu baca secara keseluruhan dari 4 Injil itu menerangkan keberangkatan di mana Yesus dalam persidangan dan dia akan berjalan dari persidangan ke Bukit Golgota sampai nanti di Bukit Golgota dia disalibkan jam 12. Gitu loh. Jadi Disalibkan jam 12, tapi ya tar dulu, jangan dulu. Jadi kalau kamu nanti kaji secara original teksnya itu, yang jam 9 itu bukan dari berkata sebuah menyatakan detik itu jam 9 disalibkan, tetapi itu adalah pernyataan past present tense dan juga future tense untuk menyatakan jam 12 dia disalibkan. Itu sebuah proses, itu satu kesatuan waktu untuk menerangkan. Tetapi yang konkretnya sebenarnya dia disalibkan itu jam 12. Jam 3 lah dia nanti yang berseru-seru sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Itu semua proses dari jam 9, 12, dan 3 itu semua proses. Poinnya saja kawan. Jadi Anda ini kan seorang ahli kitab ya. Ini atas perintah kitab saya untuk menanyakan pada Anda kan. Jadi udah nggak ragu lagi Anda kan? Dengan pasti saja, tidak usah beretorika. Jam 12. Udah. Jam berapa? 12. Kata siapa jam 12? Ya kata Alkitab. Yang mana ayatnya yang mengatakan Yesus Itu yang kamu kasih tadi. Tidak ada di situ dikata jam 12, melainkan persiapan Paskah itu jam 12, itu belum disalibkan. Kan isi itu sama dengan menurut Markus itu jam 9 dia disalibkan. Jam 9 itu di sidang. Jelas-jelas di situ dikata jam 9 ketika ia disalibkan. Itu jelas bunyinya seperti itu. Iya, di sidang lalu dibawa dia untuk memikul salib. Tolong Aki keluarkan Markus nih. Markus 15:25 versus Yohanes 19:14, 15. Ini Pak dosen ahli kitab atau ahli ngibul ini? Yang nampirin teks screen, tolong bahasa Ibraninya dong, KJV diganti Ibrani. Lihat di situ ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan alasan mengapa ia disalibkan ditulis di situ. Jadi artinya itu adalah sebuah proses. Bersama-sama dengan dia disalibkan ada 2 orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang yang di sebelah kirinya. Itu penjelasan dari proses. Gitu loh. Proses. Lalu apa kata Yohanes? Proses atau bukan? Silakan. Ya, ini Yohanes. Baca dulu Yohanes. Ya, buka ayatnya biar kita baca. Oke. Yohanes 19, 14, 15. Yohanes 19. Nah, hari itu kata persis. Itulah persisnya, ya. Baca itu kata-kata persis. Kalau tadi itu nggak persis, diam dulu. Yang tadi itu tidak persis, tapi inilah yang persis. Inilah aslinya, dia disalibkan. Dari kalimatnya aja Anda sudah bisa memahami. Tapi kalau Anda udah plesetkan, yang benar pun dikasih tahu ahli Alkitab, jadi salah juga sama kalian. Jam berapa? Jam 9? Itu persis. Itu udah persis itu. Jangan ngarang cerita kawan. Itu adalah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Itulah sebenarnya. Masih persiapan kan, belum disalibkan. Paskah. Ayo masih persiapan Paskah kan, belum ada persiapan Paskah itu adalah sebagai gambaran dari keagamaan orang Yahudi yang disamakan Paskah anak domba Allah di dalam Yesus. Di dalam wujud penyalipan pengorbanannya. Itu Lur. Lalu bagaimana? Oke, ini kita sudah jelas ini ya. Netizen lah yang menilai ya. Anda berbohong kah atau Anda benar kah? Itu netizen yang menilai. Kalau menurut saya Anda berbohong. Nah, sekarang begini. Saya kembali ada keraguan ini. Kembali saya ada keraguan. Di mana Yudas itu mati jatuh terungkuk atau mati jatuh gantung diri? Mati gantung diri. Dua-duanya. Pasalnya? Hah? Pasalnya?
Ada di Sebabnya Kisah apa kok Rasul. bisa dua-duanya? Ada di Kisah Rasul. Ada Ya, di di kisah para rasul mati gantung diri, mati jatuh terlumpur. Namun menurut Matius itu gantung diri. Mana yang benar dari keduanya? Ya, jadi kematian kalau orang gantung diri, jika tidak dilihat dengan konkret, maka dia akan bisa mati, terkelungkup, dan jatuh hingga perutnya terbelah. Bisa terjadi seperti itu, namanya juga gantung diri. Ya. Lalu yang membeli tanah Pio itu Yudas sendiri atau tua-tua yang membeli? Karena duit. Menurut Markus, ya, menurut Matius, duit yang hasil menjual Tuhan itu hebat. Tuhan bisa dapat dijual. Yang hasil dari menjual Tuhan itu, ya, dicampakkan ke bait suci. Nah, tapi menurut kisah para rasul, ya, bahwasanya Yudas telah membeli sebidang tanah itu, tanah Pio, tanah darah itu. Coba mana tunjukin ayatnya, mana disebut Yudas membeli tanah. Kisah para rasul itu jelas, saya carikan. Coba tunjukin ayatnya. Tunggu, sabar. Anda kan ahli kitab, masa ahli kitab tidak tahu? Iya, tunjukin aja, tunjukin. Ya kan Anda ahli kitab, harusnya tahu letaknya di mana. Saya tahu letaknya, tapi saya mau ngajarin kamu sebagai ahli kitab. Loh, ya makanya ketika saya bertanya, Anda langsung berikan tahu saja, biar saya langsung jelas begitu loh. Anda kan Bang seorang Musa. ahli kitab. Bang Musa, biar tunjukin aja Bang Musa, nggak apa-apa itu. Saya agak lucu dengarnya ini. Yohanes jual Tuhan buat beli tanah ini. Nah itu udah asumsi itu Yusuf. Asumsi itu namanya, itulah asumsi. Astagfirullah. Tuhan bisa Itulah dijual asumsi. buat Kalau beli asumsi tanah. kan kita bisa ngarang-ngarang. Jadi jangan ngarang-ngarang, kita harus original teks. Buka mana ayatnya? Yudas membeli tanah, ayo. Mantap ini, Pak dosen sudah mulai keras. Tenang Pak dosen, tenang. Saya kritik teks aslinya, saya kritik teks dogmatis. Betul. Jadi saya tahu betul itu. Pak dosen itu dogmatis dan akademis. Bang Mahadewa kayaknya mau bicara dari tadi di mana si Mahadewa ini, silakan presiden. Oh, si Dewa itu diam itu sama si Juma sama saya, nggak tahu karena saya kritik tesnya bagus. Coba buka coba siapa dosen, Pak dosen. Ya, Bang Mahadewa sudah diambil, kata kamu kan Yudas membeli tanah, buka ayatnya mana? Biar saya ajarin kamu kritik teksnya. Oke, buka Matius 27 ayat 8. Yang di Kisah Rasul kata kamu. Ya, Kisah para Rasul 1:19. Tunggu. Tadi yang pertama di mana tadi? Matius berapa dulu? Enggak, biarin dulu dia cari dulu yang keraguannya itu biar terbongkar sekarang, biarkan dulu. Makanya kan di sini kan yang ahli kitab kan Anda kok malah saya disuruh mencari ayatnya itu gimana ini? Kalau guru kan menyuruh muridnya untuk supaya buka apa Guru yang dia tidak tahu kan wajar. Guru itu saya ini kan gurundal. Guru itu tempat bertanya murid, makanya silakan jawab. Tapi kalau guru bilang gini, buka bukunya anak-anak, maka gurundal ngomong begitu kepada murindal. Iya, makanya saya bertanya, saya sudah buka buka bukunya. Nah, sekarang mana? Anda terangkan di ayat itu. Bukunya. Anda pasti harus langsung tahu dong. Buka bukunya. Buka bukunya dong. Nanti ngomong dulu. Saya tidak membuka buku, saya melalui aplikasi. Kisah para Rasul. Ustadz, Kisah para Rasul 1:18. Coba. Yang saya screen ya. Oh iya ada, bentar. Saya bantu share screen ini. Kisah para Rasul 1:18. Ini Yohanes lagi jual tanah ini. Baca Yusuf, terjemahkan bahasa Arab Yusuf biar lebih pas. ilahi limadza taraktani. Bukan Allah ya Allah, ya gitu aja. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Wah, di sini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya dengan menjual Yesus, gitu maksudnya. Iya. Menjual Tuhannya Kristen. Udah jelas. Ya dijelaskan Pak, terangkan gimana itu Yudas. Jelas apa lagi? Yudas yang membeli. Sebentar gini maksudnya. Maksudnya gini. Kisah para Rasul dulu.
Maksudnya gini tadi Pak terangkan, Yudas itu melakukan kejahatan dengan menjual Yesus, Tuhannya Kristen, untuk beli tanah gitu. Oh, bukan di situ permasalahannya, karena dia lagi ragu, dia lagi ragu. Jadi silakan Bang Musa. Terus di kisah para rasul, di Matius itu ya, yang membeli tanah itu tua-tua. Iya, baca. Bukan Yudas. Matius berapa? Oke. Coba Matius 27. Matius 27 38. 38. 38 apa 3 dan 8? Ya, 3 dan 8. 3 dan 8. Ya, Matius 27, 3 sampai 8. Mana? Itu? Kok mana Anda kok bertanya? Anda kan ahli kita. Oke, saya bacakan lagi biar baca Pak ayat dosen. yang kelima, baca ayat yang kelima dan yang keenam. Apa hubungannya itu Pak dosen? Ya adalah mereka melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Ya, imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah, uang haram. Ya, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang-orang asing. Dah tuh. Jadi saya ragu nih. Jadi tolong silakan. Siapa yang membeli? Yang membeli Yudas kah atau tua-tua? Oke, lihat. Imam-imam itu. Jadi di dalam Kisah Rasul sama di dalam tadi Yohanes yang kamu tunjukkan, itu tanah oleh karena tanah haram itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Oke, Aki Uti silakan dilanjut. Sudah. Tidak boleh masuk ke bait Allah. Ini. Oke, saya di-mute lagi Pak. Tanah itu dibelikan untuk atas nama Yudas sebagai pemilik uang haram, yang mana uang haram itu adalah untuk pekuburan orang-orang. Bukan semakin pandai saya bertanya pada ahli kitab, malah semakin bodoh. Dibodoh-bodoh itu kan jelas. Salah, akhi, Anda bukan bertanya ke ahli kitab soalnya. Ya, jadi gitu ya. Tidak ada keraguan di situ. Itu hanya menegaskan fungsi uang kemana, tanah atas nama siapa, dan dari mana. Itu penegasan Alkitab di situ. Oke, Pak dosen, cukup Pak dosen. Sudah jelas itu, makin tidak jelas apa yang dijelaskan oleh Pak dosen ini. Yang Pak dosen silakan, mungkin siapa yang cara ginting ini? Tidak jelas, ada selalu awilo. Silakan lagi ginting ini. Cara apa yang mau disampaikan? Coba buka ayat yang tadi deh, aku tertarik tuh. Yang jika apa tadi Muhammad tuh orang-orang yang ahli kitab tadi coba. Oh, isi apa tadi ya? Silakan. Apa yang mau disampaikan di situ? Anda tadi mau menganalisa. Silakan aja. Coba. Jika Muhammad dalam keraguan, ya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Aladin. Apa nih? Tadi siapa yang share itu ya? Buka deh. Apa yang mau disampaikan situ garis besarnya? Apa yang mau disampaikan? Saya sudah menyampaikan. Silakan sampaikan aja dulu. Suruh saya screen. Mau tanya pemenggalannya sih, coba ya. Ada tadi yang menarik itu. Apa yang mau dipenggal di situ? Ingin tanya itu nanti pemenggalannya di mana coba. Berarti ya ada 2 poin ya. Nanti coba nanti ditanggapin aja, nggak apa-apa. Gini ya. Maka jika kamu Muhammad berada dalam perguruan tentang apa yang kami berikan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Jadi kalau kupenggal membaca kitab itu, kupenggal di situ sebelummu. Ya. Ada makna begini, artinya kitab Quran ini sebenarnya bisa jadi sudah diturunkan sebelumnya. Oke. Gak apa-apa, nanti koreksi ya. Gak apa-apa. Ini tadi beda konteks, sudah apa yang disampaikan di sini. Di sini kan sudah dijelaskan. Bukan sudah dijelaskan, coba penggalnya begini. Ya. Apa yang mau dipenggal di situ? Bisa nggak berbahasa Indonesia yang bagus dan benar? Coba dari koma ke koma, dari titik ke titik. Bentar dulu. Pakai bahasa Indonesia yang bagus. Tolong dulu sebentar. Kalau dalam berbahasa Indonesia pakai tata bahasa Indonesia yang bagus dan benar, apa yang mau dipenggal? Coba, saya mau dengar pemenggalan kalimat Anda dengan bahasa Indonesia yang bagus dan benar. Silakan. Di mana yang mau dipenggal? Silakan itu dulu. Perhatiin gini. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang belummu. Ya. Ada asumsi. Ya interpretasi aku nih, nggak apa-apa. Ada kemungkinan, ya kitab yang sama ini sebenarnya sudah turun. Ya. Yang sama. Namanya dia berasumsi. Namanya dia gimana dibangun dari asumsi.
Nah, memang kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ginting itu benar ya, karena memang seperti tunggu dulu, Le. Ada 2 poin sebentar. Ada 2 poin mau aku sampaikan. Biar dia selesaikan. Ada 2 poin. Itu satu poinnya. Yang kedua begini, ini yang menarik nih. Perhatiin ya. Di kalimat pertama, jika kamu itu satu orang Muhammad. Dia yang terakhir. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Perhatiin, dia pakai orang-orang di situ. Padahal kamu itu kata tunggal. Kenapa dia pakai orang-orang? Begitu. Kenapa enggak dia pakai begini? Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Ya. Itu aja. Terima kasih, Tafadol. Oke, sebentar. Saya tanggapi dulu sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Ginting tadi benar, karena memang seperti apa yang terletak di Turki yang dijumpai itu ya, Injil Barnabas itu memang dari kalimatnya ataupun penulisannya, kalimat-kalimatnya ini mendekati Al-Quran, dan itu dibenarkan oleh Paus. Oke, itu saja. Tapi ya, nggak apa-apa, saya sedikit menanggapi dulu sebelum saya lempar ke yang lebih berkompeten sebenarnya menjelaskan ini. Berarti saya sabar dulu pada saya. Muhammad lagi dong. Sabar dulu pada saya. Saya tertarik dengan pernyataan Legiting tadi, tapi dia sudah menggarisbawahi bahwa itu asumsi dia, ya wajar lah karena dia terbiasa dengan asumsi, membaca kitab dengan asumsinya sendiri, ya diwajarkan lah kalau dia ngomong seperti itu karena dia beriman sesuai dengan asumsi orang-orang Kristen. Silakan Bang Alif dijelaskan dulu kalau dari tata bahasa Google sudah itu apa yang disampaikan si Bang Awi, gue mau nanya sedikit dong, Silakan. Katanya kan ngaku ahli kitab. Gue pengen dong yang namanya terjemahin bahasa aslinya dong, suruh baca. Kalau benar ahli kitab. Permintaan ada yang bisa nggak? Coba tolong terjemahin bahasa aslinya, bisa dibacain. Bahasa Yunani kalau nggak bahasa Yunani. Oke, sebentar, lagi intinya nanti tanggapi. Ini ada permintaan dari Pak Amadeo karena sering tadi disebut. Bukan lagi inting nggak mengaku. Pak terangkan ahli kitab. Iya, makanya saya bilang sebentar pernyataan lagi nanti kita tanggapi karena tadi banyak yang pernyataan ahli kitab, termasuk Pak Matur mengatakan ahli kitab. Makanya wajar kalau Bang Dewa menanyakan, tolong buktikan kalau Anda memang ahli kitab. Bagaimana Pak Dosen? Tolong tampilkan bahasa Yunani. Jadi ternyata begini, kalau kitab Al-Quran sebelumnya sudah diturunkan, berarti kitab bentar, Pak Dosen, kita masuk ke sini dulu. Sebentar Pak Dosen, Anda kan mengatakan tadi ahli kitab. Bahasa Yunani kalau nggak bahasa Ibrani dong, suruh baca dia. Silakan yang bisa tampilkan dulu. Silakan. Yang bisa share screen Alkitab bahasa Ibrani biar ahli kitab kita yang ada di sini nih membacanya gitu. Pak Dosen, bisakah baca kalau bahasa Ibrani? Jangan sampai kita share screen ternyata nggak bisa. Aku bisa bahasa Yunani, kalau Ibrani dikit-dikit. Oh, berarti bukan ahli kitab ya. Ya nggak apa-apa, Yunani, tampilkan Yunani. Jangan dilihat ayatnya berapa, tolong tampilkan hurufnya aja. Tolong siapa yang punya aplikasi bahasa Yunani, Bang Musa? Tolong dong, permintaan ini, request. Tolong dibantu, ini saya tidak ada aplikasinya. Supaya penonton bisa bernilai. Aki Zuma itu yang punya. Silakan Bang Juma, tolong dong. Aki Slayer pun ada itu. Bang Slayer. Bang Moto tadi ada Bang Moto yang punya aplikasinya bahasa Jadi penonton bisa menilai di sini ya, siapa yang ahli kitab mengaku ahli kitab. Kalau kami tidak pernah mengaku ahli kitab. Silakan. Kami ahli kitab sebelumnya cuma. Enggak, kan Bapak ngaku tadi ahli kitab. Kita di sini minta bukti, Pak. Minta bukti. Di sini dalam berdiskusi itu, Pak, bukti yang bicara, Pak. Jangan bicara jadi bukti. Biar penonton nanti yang menilai itu semua. Jadi Bapak ahli kitab, Bapak bukan. Kalau saya jujur, Pak, saya ahli buka celana, bukan ahli kitab. Silakan Bang Gores. Makasih banyak Bang Gores. Itu Akimoto sudah ini ya. Itulah ciri khasnya si Juma. Bang Dewa itu bukan Juma. Dewa itu ya, Dewa ya. Bahasa Yunaninya, Bang Akimoto. Bahasa Yunani. Nah, silakan. Oh, ini bahasa Arab. Oh, ya Akimoto ini aplikasinya lengkap. Mau bahasa apa minta Pak Dosen? Jangan. Yunani. Pesita. Selesai Pak Dosen ini tamat riwayat Pak Dosen. Saya dengan Pak Dosen ini. Ayat mana aja, terserah ayat mana aja. Bebas pilih-pilih supaya jangan. Oke. Nah, silakan. Oun Pilatos akuasas tauton ton logon egagen eso ton Yesus kai ekiteoten epitou bar. Terjemahannya tolong tutup. Terjemahannya. Biar nanti dia mengartikan. Terjemahannya tolong tutup. Oke. Selesai Pak Dosen. Ya, silakan Pak Dosen. Yohanes 19 ayat 13 ya.
Buka aplikasi. Pak dosen tahu dia di atasnya itu ada Yohanes 19 masih terselamatkan Pak dosen. Jangan ada ayatnya. Aku mau sembunyikan. Kita pengetesan di sini. Tahu Pak dosen dia. Lagi dulu jadi Kalau ayat yang lain sebagai ahli kitab, tapi untuk menerjemahkan satu persatu itu perlu kita lihat kamus dulu. dosen ini luar biasa. Oke, terselamatkan Pak dosen. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya karena terbukti Bang Mahadewa ternyata Pak dosen ini ahli kitab abal-abal ternyata. Ya, betul. Silakan. Silakan Bang Alif, kita menyampaikan apa yang disampaikan Ginting, siapa dulu namanya ini ya? Oh, Chandra Ginting ya. Kita menanggapi apa yang disampaikan Chandra Ginting ini dengan melakukan pemenggalan kalimat pada satu ayat, meskipun di dalam kita Al-Quran Islam itu tidak boleh memenggal kalimat, tapi kita ikuti asumsi dia karena dia terbiasa dengan asumsi dan kitabnya juga dibangun atas dasar asumsi. Bang Alif tolong di screen tadi, biar ada salahnya kita jelaskan. Jangan disebut begitu kitab kami atas dasar asumsi, Awi, itu salah. Maksud saya memahaminya berdasarkan asumsi. Iya juga lah. Jangan bilang tidak, jangan begitu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah tanyakanlah kepada orang yang membaca sebelummu. Dia mengatakan dengan asumsi dia bahwa ternyata kitab ini memang sudah pernah ada sebelum Muhammad, artinya kitab ini pernah dibaca orang sebelum Muhammad. Maksudnya ini maksud kitab di sini dia ini Al-Quran. Silakan Bang Arif. Lagi Ginting ini lupa bahwa sebelum Al-Quran ada namanya kitab Injil, ada namanya kitab Taurat gitu kan, dan kitab Zabur gitu. Nah, itu semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya tanyakan kepada yang membaca kitab sebelummu gitu. Bukan berarti Al-Quran itu sudah diterima sebelum Nabi Muhammad. Itu salah memahaminya. Justru banyak ayatnya jelas Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, semoga asumsi liarnya sudah tertutup lah. Karena apa? Dikatakan sebelum, karena banyak menceritakan tentang akan kedatangan Nabi Muhammad gitu. Seperti di ayat 93 itu. Itu ya, ke Ali Imran 3. Coba bukakan Ali Imran 3 Kang Alif. Yang disebutkan Kang Alif tadi itu maksudnya. Nih. Jadi ada kitab-kitab sebelumnya kan, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dan di dalam Taurat dan Injil ini banyak mengisahkan akan kedatangan Nabi Muhammad, kayak gitu loh. Sebelumnya seperti itu manusia dan dia, nah itulah banyak. Oke, kita kembali ke ayat tadi lagi. Sedikit lagi ya. Itu belum lengkap itu. Kang Alif tambahin siapa orang-orang katanya. Kenapa itu memakai kata orang-orang katanya? Ya itu saya pindah ke penggalan kedua karena kan di atas maka jika engkau Muhammad artinya satu orang. Kenapa dibawa orang ini? Coba kita sampaikan orang-orang ini. Ya ini. Silakan Bang Yusuf. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang memegang Taurat. Selama mereka memegang Taurat sampai diturunkannya Al-Quran, mereka tidak ada perselisihan paham semua urusan. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan, orang-orang Bani Israel tersebut, orang Yahudi tersebut, mereka ragu-ragu gitu dengan Al-Quran. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi orang-orang di situ adalah orang-orang Bani Israel yang meragukan turunnya Al-Quran. Janganlah kamu termasuk seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Gitu. Mudah kok Al-Quran itu dijelaskan. Maksudnya begini, artinya kata engkau di atas kita tuju kepada satu orang, ke bawah itu memang dimaksud itu orang-orang, artinya bukanlah Muhammad orang-orang itu. Jadi berarti gini memahaminya. Kan di sini laqad ja'aka al-haq min rabbik gitu ya. Jadi telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu gitu. Maka janganlah kamu gitu kan. Di sini terjemahnya, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, karena gini, termasuk itu kan ini ada min kan litabid ya sebagian dari orang-orang yang banyak yang ragu. Jadi kamu tuh jangan tergolong orang-orang yang suka ragu terhadap ayat-ayat Tuhan gitu. Dan memang makanya di sini Nabi Muhammad sudah mengatakan saya tidak akan pernah ragu dengan apa yang difirmankan gitu. Berarti siapa? Banyak orang-orang yang ragu dengan ayat-ayat Allah itu banyak, bahkan yang berubah-ubah ayatnya itu banyak gitu loh. Nah, diingatkan janganlah kamu tergolong. Contoh di ayat sebelumnya ini ada nih.
Dan sungguh kami telah mendapatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami memberi yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Sudah sungguh kamu akan memberi keputusan antara mereka dan mereka perselisihkan itu. Mereka itu sering perselisihkan dan lain sebagainya, gitu kan banyak ayatnya lah. Benar ya Kang Alif ya tentang Bani Israel itu ya. Ya kalau dari sebelumnya ya, nah ini korelasinya berarti. Benar-benar masih ingat. Ini ayat ini konteksnya makanya Pak In Kunta itu udahlah, artinya ya udah tadi udah kita bahas panjang. Maka jika engkau gitu kan ragu-ragu, kenapa banyak mereka itu dari sebelumnya itu ada yang ragu, ada yang berubah dan lain sebagainya gitu. Tapi konteksnya di sini bahwa kan makanya kan mimma angzalna ilaika. Oh ini kan di situ dari apa yang aku turunkan kepada engkau kan. Berarti kan Al-Quran contoh mengatakan Rasul itu Nabi Muhammad itu seorang Rasul kan gitu. Wa ma Muhammadun illa Rasul kan gitu. Nah dia ragu nggak nih? Makanya seandainya kamu ragu tapi Nabi Muhammad nggak ragu. Nah Surta coba tanya apa yang dibaca di kitab sebelumnya, ada nggak nih sifat-sifat Nabi Muhammad dijelaskan di kitab sebelumnya, silahkan tanyakan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau nanya. Tapi sebenarnya karena kitab Injil yang Allah sendiri yang turunkan, berarti Allah tahu bahwa memberitahukan akan ada kedatangan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau tanya. Sorry, aku percaya dengan Al-Quran cukup. Kenapa? Ya mereka banyak menyebutkan kitab ayat-ayat. Bang Alif, jadi begini. Saya mau tanya dulu bro, boleh bro. Kalau saya ibaratnya ngomong sama Bang Alif begini, Bang Alif, akulah datang kepada Bang Alif. Kalau Bang Alif ragu-ragu, jangan kamu ragu-ragu, tanyakanlah keraguan-raguanmu itu kepada orang yang tahu kitab sebelumnya, ke kitab Injil dan Taurat. Dan jangan juga ragu-ragu orang-orang. Artinya Muhammad bisa ragu, gitu loh. Sekarang kalau kami kutip tentang kata ragu, dalam hal pernah Musa diutus oleh Yahweh untuk pergi ke Mesir, dia pernah ragu. Itulah yang pernah dituliskan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang keberapa itu tentang siapakah engkau kalau aku pergi untuk mereka memberitahukan bahwa engkau mengutus aku. Aku adalah aku. Jadi kalau Yahweh itu mengutus, dia tidak memberitahukan keraguan, tetapi dia mempertegaskan lagi bahwa ini aku gitu loh. Bukannya disuruh lagi untuk baca kitabnya Abraham, kitabnya Yakub atau kakek neneknya di sebelumnya, nggak ada seperti itu. Jadi kalau Tuhan mau mengutus, langsung dipertegas, aku yang mengutus kamu. Nah kalau ditanya bagaimana, kalau mereka tidak berteriak begini, aku. Sampai akhirnya kalau kita lihat dalam konteks itu, Tuhan kan marah sama Musa. Artinya konsistensi Tuhan menyatakan diri dalam memberikan wahyu dan memberikan firman itu konkret. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini malah jadi membingungkan. Kalau kita kaji lagi termasuk yang dibilang si Ginting tadi, ini jadi banyak yang kita muncul asumsi-asumsi dari saya terangkan, kita komakan dulu, titik koma dulu ya, Pak terangkan ya. Ini pertanyaan ini kan pertanyaan jika berarti kan ini tidak. Lalu pertanyaannya gini, pertanyaan bersama, apakah Nabi Muhammad pernah ragu dan apakah Nabi Muhammad pernah bertanya? Ya silahkan kita cari, nggak akan nemu. Apakah Nabi Muhammad pernah bertanya kepada kalangan ahli kitab sebelumnya? Gitu. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan justru ketika ada Bang Ali, ada. Di dalam aturan tentang Isa yang disalib dan lahir itu termasuk ragu-ragu. Dalam keraguan ini Pak dosen jangan dipakai jurus tidak nyambungnya lagi Pak dosen. Nggak nyambung dengan itu. Karena kan kalian di dalam Al-Quran juga sudah dituliskan. Coba cari ayatnya yang berkata bahwa Isa bin Maryam itu tidak mati tapi diangkat. Memang mereka berselisih. Lalu mereka berselisih oleh karena keraguan-raguan mereka. Artinya ada di sana keraguan juga. Jadi di Al-Quran itu begitu banyak sebuah perselisihan dan keraguan. Yang ragu itu siapa? Di An-Nisa 157 itu. Pak dosen. Jadi begini kan Pak dosen, kadang-kadang sengaja dia tidak nyambungkan untuk mengalihkan situasi, padahal yang ragu siapa yang dinyatakan. Ini Pak dosen ini yang saya lingkarin ini Pak dosen. Nah ini Pak dosen ini DKK ya. Nah Pak dosen ini tidak ini kecuali ini gitu loh. Ini Pak dosen. Iya. Saya ulangi terjemahannya. Tidak membunuhnya kan? Iya. Orang-orang yang berselisih. Mereka berselisih pendapat. Semuanya itu hanya prasangka gitu loh. Makanya tadi ada yang menjual tanah. Dan ragu-ragu tentang. Nah ini keraguan mereka tentang pembunuhan itu. Ya ini kan ada lagi keraguan di sini. Terus keraguan siapa di situ? Itu keraguan Yahudi yang diceritakan Allah. Nah, itu makanya saya bilang antara keraguan yang dijelaskan dalam Al-Quran ini termasuk juga klimaksnya kepada Muhammad tentang keraguan itu. Tidak nyambung Pak dosen. Agak nyambung Pak dosen. Bukan nyambung Pak dosen. Apa yang disampaikan Pak dosen? Nggak ada hubungannya Kang Awi. Nggak ada hubungannya ayat ini dengan ayat Nabi Muhammad tadi. Nggak ada. Nggak sesuai asbab nuzulnya. Contohnya pertanyaan
yang posisinya ambigu dalam keraguan dan berselisih itu contoh yang ditanyakan tadi Pak Musa. Sebenarnya Yesus tadi jam berapa itu dalam perselisihan lah. Makanya di sini kalimatnya ikhtalafu, mereka itu berselisih gitu. Artinya informasi seperti ini. Beberapa lah informasi yang perselisihan di antara kalian atau dia itu loh dalam keraguan dan hanya sebatas prasangka saja. Jadi kesimpulannya itu ittaba'ad-don gitu kan, hanya mengikuti sebuah prasangka aja. Jadi kira-kira aja, makanya tadi kira-kira jam 12 itu pun kira-kira lagi. Makanya tadi saya lihat di share screen versi LAI dengan versi bahasa Inggrisnya itu udah beda waktunya gitu. Itu dalam perkiraan semuanya gitu loh. Jadi Al-Quran ini nggak salah ya. Itu ada penjelasannya, brother. Ada penjelasannya. Itu jam 6 itu jam Israel, jam 12 itu jam Indonesia. Beda lagi. Aku janggal, lu ngomong lagi udah dijelasin juga kemarin-kemarin. Loh iya betul itu. Enggak, masalahnya tadi gini loh, ayatnya sama, ayatnya Begini Bang, maaf sebentar Bang, berarti yang melihat itu satu di Israel, satu di Indonesia. Karena satu pakai jam Israel, satu pakai jam Indonesia. Gitu aja di Indonesia. Bentar, jam 6 itu di Indonesia pagi. Kalau jam ini Bang Awi, si Puncaka ini perwakilan dari mana? Tanya dulu Bang Awi, biar jelas. Kristen. Di tengah. Oh, Kristen, Puncaka Kristen. Kristen ya, Kristen. Tengah-tengah. Saya tanya yang kayak tadi, brother. Jawabannya bukan tuh Bang Awi. Kristen dari mana dia? Dia harus brother. Saya mau tanya tentang yang ayat tadi, brother, yang tanya baca kitab sebelumnya itu, brother. Boleh tampilkan lagi, brother. Sebentar, tampilkan dulu. Jadi Pak terangkan selama Kang Alip lagi nyari, Pak terangkan ilmu Al-Quran itu ada namanya ulumul Quran. Salah satu pak materinya adalah asbabun nuzul ya Pak terangkan. Jadi yang Anda katakan di An-Nisa 157 itu nggak ada hubungannya dengan Yunus 94. Tetapi itu berhubungan dengan Quran surah Ali Imran ayat 55. Makanya saya bilang nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Aneh-aneh aja keterangkan. Iya, yang saya maksud gini. Saya mau tanya dulu tentang dalam Al-Quran itu murni kalimatnya dikasih tahu menerangkan keraguan gitu loh. Nah kalau di kitab kami tidak ada disebut kata-kata keraguan-keraguan dalam arti untuk memberitahukan bahwa ini sebuah keraguan, nggak ada. Tapi Al-Quran kalian menuliskan itu gitu loh. Pertanyaannya kenapa Al-Quran kalian membongkar keraguan itu secara langsung yang diwahyukan Allah kepada Muhammad? Itu menjadi masalah. Boleh nggak saya nambahkan jawabannya? Ini belum lanjut ya, aku ingin menyapa dulu para infanteri Translator Comment Center dari tadi nungguin. Nih korelasi itu begini loh, korelasi itu. Nih gini, siapa tadi dengerin ya anakku terangkan. Perhatikan di sini. Al-Kahfi ayat 102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Ibadi itu adalah jamak dari Abdul. Nih Abdul. Perhatiin ini Abdul ya. Perhatiin ke sini. Perhatiin ke hamba-hambaku. Lihat, ini akan ada sebuah mujizat nih. Masuklah kata hamba ke dalam biblos. Dar. Kisah para Apostolos 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Abdulnya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa ini Abdul? Kita lihat di Kisah para Apostolos 3 nomor 13. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Abdulnya yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Abdul. Kalau misalnya disembah itu masuk jahanam. Selamat datang di kebenaran. Ini baru korelasi namanya terangkan. Dan anak-anakku yang lainnya. Jadi sembahlah Tuhannya Yesus, jangan sembah Abdulnya Tuhan. Ya. Itu, mohon di bawah mimpi dalilnya. Silakan dilanjut Pak Dani. Abdul. Ya. Saya coba kembalikan kayak tadi. Dengarkan suaranya. Saya mau Pak terangkan itu nanti Bapak coba cari cek aja di kitab Bapak ya. Kenapa Al-Quran secara terang-terangan mengatakan mereka ragu-ragu? Coba lihat di kitab Bapak itu kenapa? Apa kayak kira-kira kitab Bapak itu ragu nggak itu? Lanjut. Ya brother, coba tampilkan lagi brother. Ada satu pertanyaan yang membuka pikiran kita. Saya mau buka pikiran saja. Ayat Quran tadi yang membaca itu Pak Dani udah resen Bang Awi. Silakan. Oke. Saya tanya begini Bang Dani. Pak Dani. Ya, saya dengar. Ya, silakan Pak Dani. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ucapkan yang pertama sampai ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan ya surah Yunus 94, kita kan harus tahu dulu intinya. Apa yang diragukan oleh Rasulullah? Kan itu dulu. Kita lihat Yunus 94. Allah katakan tadi, jangan sekali engkau sebelum kamu
telah datang kebenaran kepadamu. Yang di sini yang dimaksudkan keraguan-raguan ini apa yang diragukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Maka ingin tahu apa yang diragukan oleh Rasulullah. Pertama, nanti kita buka ayatnya 90, 91, dan 92 di dalam surat Yunus juga. Jadi cerita awal di ayat 90 mengatakan bahwasannya Nabi Musa bersama Fir'aun di sana ditenggelamkan. Fir'aun itu ditenggelamkan di laut dan umatnya Nabi Musa diselamatkan. Itu cerita yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat 91-nya, coba kita perhatikan sampai 92, Allah juga menjadikan jasadnya Fir'aun itu akan dijadikan pembelajaran kepada umatnya yang akan datang. Jadi jasadnya akan dilihatkan oleh Allah. Itu yang Rasulullah lakukan. Apakah benar jasadnya Fir'aun ini akan bisa dilihat oleh umatnya yang akan datang? Itu cerita yang pertama. Kemudian yang itu. Nah, sekarang kita terbukti mayatnya Fir'aun bisa kita lihat. Itulah bukti nyata. Ternyata apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Coba lihat. Tolong teman-teman buka ayat 90, 91, dan 92. Jangan kita putuskan. Itu akan terjabar dengan jelas apa yang diragukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dani. Ke saudara Pujangga dulu. Saya Pujangga ini kan tertarik selalu mengatakan dia bukan Kristen. Saya bertanya ke Pujangga, Yesus Tuhan atau bukan Pak Pujangga? Brother, saya mau tanya ini. Saya dari tadi mau nanya ayat ini, brother. Enggak, saya akan sebentar sebelum Anda bertanya, karena Anda kan selalu mengatakan di tengah-tengah. Sebelum tidak akan terjawab pertanyaan Anda kalau Anda tidak menjawab ini, apakah Yesus Tuhan atau bukan bagi Anda? Brother, itu biarlah imannya Kristen. Jawab dulu. Apakah bagi Anda dulu, bukan masalah iman Kristen, Yesus Tuhan atau bukan? Brother, saya mau tanya ini apa penting nih? Tidak usah, tidak penting pertanyaan Anda berikutnya. Sebelum Anda jawab ini, kalau tidak Anda saya mute kalau Anda tidak mau jawab. Apakah Tuhan Yesus Tuhan atau bukan bagi Anda? Saya mau tanya ini loh, brother. Jawab dulu. Enggak apa-apa, kalau dia tidak mau jawab saya mute dia. Tidak usah jawab dulu. Apakah Yesus Tuhan bagi Anda atau bukan? Saya pamit aja kalau gitu. Saya mau tanya. Pamit aja, silakan Anda keluar. Anda tidak ada kapasitas. Anda pembohong besar. Tidak ada pembohong, tidak usah masuk di sini. Kok gini Kang Awi, saya heran. Kenapa ya Kristen takut mengakui Tuhannya? Coba kalau yang Muslim ditanya, siapa Tuhanmu? Oh, pasti jawabnya dengan tegas, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ditanya Tuhanmu siapa? Kagak berani jawab. Tidak berani dia. Makanya dia selalu bilang dia bukan Kristen, katanya dia. Tapi ya begitulah ya teman-teman yang di live chat di YouTube. Anda menyaksikan sendiri di YouTube manapun yang sudah menyiarkan ini secara live. Silakan Bang Kores mungkin bisa penjelasannya untuk itu mengenai baru di dunia saja ditanyakan siapa rohmu udah takut, bagaimana di kuburan kan? Itu dia makanya. Tebak Kristen ini. Oke. Bang Awit mengenai dosen. Masih ada Kristennya emang? Masih ada Pak dosen ini kayaknya. Pak dosen? Itu Pak Terangkan itu masih. Pak Terangkan ini ada terus ya. Pokoknya kalau dia anggur merah terus. Oh iya di atas. Gurunda Juma tadi mau ngomong beliau itu. Coba diberi kesempatan dari tadi udah mulai mau ngomong tadi. Coba. Ya mohon maaf saya potong mungkin closing statement ya dari Gurunda Zuma. Karena untuk live di arena kita ini sudah running 3 jam, sudah betul. Jadwal kami tutup live-nya dulu, nanti dilanjut setelah ini. Oke. Silakan. Iya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya sangat mengapresiasi ya antum luar biasa semangatnya kita pada malam hari ini, baik dari teman-teman Muslim maupun teman Kristen. Terkait dengan tema yang dipertanyakan tadi oleh sahabat-sahabat Kristen itu sudah diurai dengan baik oleh sahabat Muslim. Ya, termasuk sahabat saya Pak Dani. Saya hanya ingin menambahkan sedikit penekanan terhadap apa yang kemudian menjadi data yang disajikan oleh para sahabat Muslim. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah tentang ini. Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, yang diurai oleh Pak Dani itu sudah tepat sekali, begitupun sahabat saya Ustadz Alif itu udah kena pada sasaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah sedikit pun ragu tentang Al-Quranul Karim. Jadi ketika ditanyai oleh Allah di dalam Al-Quran, jika engkau ragu, ya di situ ada peringatan. Wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah
fatakuna minal khasirin. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika bercerita atau membahas tentang pernyataan Allah dalam surah Yunus ini, beliau dengan jelas mengatakan, saya sedikit pun tidak ada ragu. Boleh dilihat pernyataan beliau di dalam Sahih Bukhari nomor 6999 dan juga 6987, 6814. Bagaimana beliau kemudian menjawab Allah dengan menerangkan, saya tidak pernah ragu sedikit pun tentang apa yang diberikan kepadaku. Lalu kemudian ketika para sahabatnya mengatakan, ada ahli kitab yang menerangkan kitab mereka dengan menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab. Apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW timpali terhadap sahabat yang mengatakan itu? Jangan kamu percaya, jangan kamu tolak. Jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Katakan saja, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Allah. Nah, terkhusus saya pribadi menyikapi Al-Quran, surah Yunus ini, saya hanya ingin mengatakan begini. Bahwa yang diterangkan di sini diperintahkan bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Bukan Kristen. Ini yang perlu dipahami. Bukan Kristen yang dimaksud di dalam data ini. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang kepada mereka diberikan kitab berupa Torah, Zabur dan juga Injil. Sementara sahabat Kristen hanya memiliki kitab terjemah, bukan masuk ke dalam kategori ahli kitab. Jadi kalaupun Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada mereka yang ahli kitab, benar-benar ahli kitab. Ya, bukan sahabat Kristen, ya, apalagi yang ada di Indonesia. Oh, jauh. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih ya. Acara di Arena mungkin sudah cukup sampai di sini. Kita sudah dengarkan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan beberapa orang penanya di video tadi, termasuk Juma. Mereka membahas tentang siapa Yesus. Ya, Juma dan yang lainnya berusaha membuktikan bahwa Yesus ini hanya manusia biasa dan Yesus ini hanya seorang utusan, karena di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa ya, kalau orang mau selamat harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapaknya Yesus ya. Itu disampaikan oleh seorang Juma. Dan dia mengutip ayat Alkitab tentang itu. Namun saudaraku dalam Tuhan, ya, ketika dia mengatakan hal itu sebenarnya dia sedang tidak mengerti apa yang sedang dia sampaikan, atau dia sedang tidak mengerti ayat Alkitab yang dia kutip, ya. Nah, luar biasanya seorang hamba Tuhan atau seorang dosen di video tadi ya menjelaskan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, dan konsep Juma tentang Yesus sebagai manusia berbeda dengan konsep Kristen ya. Tidak, apa yang disampaikan oleh Juma tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Itu hal yang pertama. Yang berikutnya, beliau menjelaskan tentang Yesus sebagai Tuhan. Panjang lebar beliau menjelaskannya. Dan sebenarnya kalau Juma benar-benar mencari kebenaran tentang Alkitab, maka dia boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dari penjelasan seorang bapak di video tadi. Tetapi kalau kemudian dia hanya sekedar berapologet tetapi bukan mencari kebenaran, maka sulit bagi Juma untuk menemukan kebenaran Alkitab. Sulit bagi Juma untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, ya. Nah, di dalam Alkitab juga Yesus berulang kali menyatakan diri sebagai yang ilahi. Misalnya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan, ya. Bahkan dia membangkitkan seorang Lazarus yang sudah berhari-hari dikubur setelah mati, ya. Dan dia membangkitkan orang mati itu dari kuasanya dia, ya. Berbeda dengan Elia atau Elisa yang pernah menghidupkan orang mati, mereka meminta kuasa daripada Allah. Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus
itu kuasanya berasal dari dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah yang ilahi. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan dia pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 bahwa dia dan Bapa adalah satu. Artinya bahwa ya, status Yesus sama dengan status Allah Bapa. Dia adalah Allah, dia adalah ilahi, dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, tentu Juma semakin tidak mengerti. Karena hanya orang Kristen yang mengerti tentang Allah Tritunggal. Bahkan mungkin ada sebagian orang Kristen yang juga belum paham tentang itu. Apalagi Juma seorang Muslim yang jelas-jelas dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Dia tidak pernah belajar Alkitab untuk menemukan kebenaran Alkitab. Ya, tetapi hanya sekedar membaca dan mengutip ayat. Ya, menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuka hatinya dia. Nah, itu tidak menjadi persoalan bagi iman Kristen karena itu tidak mengurangi nilai iman kita. Ya. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Menunjukkan derajat atau posisi yang sama. Ya, derajat yang sama antara dia dengan Allah Bapa. Ya, Yesus mengatakan dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Ini berbicara tentang kealahan daripada Allah Tritunggal itu. Ya, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, Allah Bapa adalah Allah. Tetapi mereka satu kesatuan di dalam kealahan. Mereka adalah ilahi. Ya, Allah Kristen hanya ada satu. Tetapi yang satu ini ya ada di dalam 3 pribadi. Nah saudara dalam Tuhan, hal ini kalau dipikir secara logika memang susah masuk di akal. Tetapi kalau kita benar-benar belajar Alkitab, lalu kita mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan, maka nalar kita bisa menerima hal ini. Salah satu contoh, ketika baptisan Yohanes di Sungai Yordan, lalu Yesus datang dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes menolaknya, mengatakan bahwa ya, dia tidak layak, bahkan dia harus dibaptis oleh Yesus. Tetapi Yesus mengatakan biarlah hal itu terjadi. Lalu setelah Yesus mengatakan hal itu, Yohanes pun membaptis Yesus. Dan setelah Yesus dibaptis, ya, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hinggap di bahu Yesus. Dan setelah itu ada suara dari sorga mengatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, ya, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dari sini kita bisa mengerti ya bahwa Allah yang esa itu di dalam kekristenan ya memiliki 3 pribadi ya. Tetapi 3 pribadi ini tidak bisa dipisahkan di dalam satu kesatuan, yaitu ilahi, yaitu Allah gitu loh. Artinya bahwa Allah Kristen itu ada satu. Nah, mungkin sampai di sini cuma tidak nalar ya, tidak mampu mencerna penjelasan ini, sehingga dia berusaha meyakinkan pendengarnya bahwa Yesus hanya utusan dan Allah adalah Bapa itu sendiri. Tetapi sekali lagi tidak menjadi persoalan karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, yang ilahi dari surga, datang ke dunia ini menyelesaikan masalah dosa antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia layak di hadapan Tuhan. Dengan Yesus menebus manusia di atas kayu salib, dan Yesus memberikan kasihnya, cintanya kepada umat pilihannya ya. Nah saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar.
tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.